semua orang datanglah untuk menilai. Perusahaan obat yang menjual obat palsu yang menyebabkan kematian keluargaku. Ibu. Kamu mati dengan sangat menyedihkan. Oh, ibuku. Tuan Yo, tenangkan diri dulu. Ibumu belum mati. Cepat bawa ke rumah sakit sekarang. Sudah lama pergi ke rumah sakit. Semua orang bilang tidak bisa disembuhkan. Sudah pasti mati. Semua ini karena kalian, Yan. Kalian menganggap racun sebagai obat penyelamat. Menjualnya kepada kami. Kalian. Hati nurani kalian sudah dimakan anjing. Apa yang kamu lakukan? Siapa kamu? Ini adalah Tuan Yan dari grup Yan. Tuan Yan. Haha, jadi kamu Tuan Yan. Kamu datang tepat waktu. Aku mau bilang. Obat dari keluargamu telah membunuh orang. Lihat kan. Ibuku terbaring di sana. Hahaha, ibuku. Kematian ini sangat menyedihkan. Haha. Bayar ganti rugi, kamu harus membayarnya. Tuan ini, saya bisa mengerti perasaan Anda. Tapi yang paling penting sekarang adalah menyelamatkan orang. Tidak bisa diselamatkan. Tidak bisa diselamatkan. Semua orang bilang sudah pasti mati. Kalian juga yang membuat ini terjadi. Perusahaan kalian yang tidak berperi kemanusiaan ini. Juga merupakan perusahaan obat terbaik di An. Perusahaan yang tidak berperi kemanusiaan. Segera bangkrut saja. Mohon tenang sebentar. Kami dari Yanxi pasti akan bertanggung jawab sepenuhnya. Apakah Zhu Shengying sudah datang? Sedang dalam perjalanan. Kami sudah mengundang Zhu Sensi, yang paling terkenal di dalam negeri. Dr. Zhu akan datang untuk mengobati. Mohon tenang. Apa yang bisa berkolusi dengan perusahaan yang tidak berperi kemanusiaan ini? Pasti bukan orang baik. Lihat, dokter pendamping sudah datang. Dokter utama memang tidak berani mengklaim. Tapi tidak ada yang pernah meragukan etika medis saya. Dr. Zhu, cepatlah selamatkan orang. Tunggu. Yanxi Group menjual racun? Ya, jika bukan perusahaan hitam, lalu apa? Kamu berkolusi dengan Yanxi Group. Pasti bukan orang baik. Saya menjamin dengan reputasi dan integritas saya. Yanxi tidak akan menjual kepada kalian. Mas Yan, tolong selidiki masalah obat palsu ini dengan serius. Mengenai apakah pasien bisa diselamatkan, itu tergantung pada takdir. Itu tidak bisa. Ini adalah otoritas rumah sakit. Para ahli sudah bilang tidak bisa diobati. Hanya mengandalkan kamu. Hanya mengandalkan saya. Ayo, ayo, ayo. Apa itu dokter ajaib yang ngomong kosong? Saya lihat, kamu hanya mengulur waktu. Segera bayar ganti rugi. Jika tidak, saya akan menggugat sampai kalian bangkrut. Siapa bilang saya tidak bisa? Saya sudah mendiagnosisnya. Ibumu ini keracunan. Ibumu ini keracunan. Keracunan. Hahaha. Baiklah. Keracunan? Mas Yan, lihat kan. Dokter ajaib yang kamu bawa sendiri bilang itu keracunan. Grup Yan menjual racun. Dokter Zhu, apakah Anda yakin tidak salah diagnosis? Saya sudah berpraktik selama puluhan tahun. Tidak mungkin salah. Meskipun sudah terdeteksi keracunan. Tetapi untuk menyembuhkannya. Dokter Zhu, Anda adalah dokter ajaib terbaik di negara ini. Jika bahkan Anda tidak bisa. Saya tidak berani menganggap diri saya dokter ajaib terbaik. Saya sekarang di tingkat ini. Tidak sebanding dengan sedikit kemampuan guru saya. Jika dia bisa turun tangan, mungkin bisa menyelamatkan Hai. Sudahlah. Sudahlah, saya lihat ya. Anda jangan buang waktu lagi. Entah bayar ganti rugi, atau sembuhkan. Membuktikan diri tidak bersalah. Jika tidak, saya akan menghancurkan toko kalian ini. Yang mulia, saya bisa menyembuhkan. Anak muda bahkan saya saja tidak bisa melihat racunnya. Jangan sok berani. Apakah kamu yakin? Yakin? Tapi kamu harus memenuhi satu syarat. Yakin? Tapi kamu harus memenuhi satu syarat. Jika Tuan Shen bisa menyelesaikan masalah ini, saya bersedia memenuhi syarat apapun yang kamu minta. Tenang saja. Wah, ternyata dia memang dokter hebat. Hanya memeriksa denyut nadi. Tidak bertanya tentang penyakitnya. Melihat, mendengar, bertanya, dan memeriksa, kamu mengerti. Kamu, dengan cara seperti ini, bisa menyembuhkan penyakit. Lebih baik kamu sembuhkan kepalamu dulu. Kamu ikuti resep ini. Ambil obat, rebus, dan berikan kepadanya. Langsung terlihat hasilnya. Dokter Zhu, apakah ada masalah dengan resep ini? Memanggil obat bisa menyembuhkan. Pelan-pelan. Apa yang kamu simpan di sini? Bagaimana bisa sembuh tanpa obat? Semua orang perhatikan baik-baik ya.
Nanti ibuku akan minum obat ini. Jika tidak sembuh, Grup Yan akan bertanggung jawab. resep obat ini aku yang buat. Jika tidak efektif, aku akan ikut ke kantor polisi. Tapi berani tidak kamu pergi untuk memberi obat? Ayo. Ibu, kamu sudah bangun, Ibu. Kamu sudah bangun. Ibu, akhirnya kamu bangun. Haha. Haha. Racun? Dan itu adalah racun yang sama dengan yang terkena ibumu. Kamu bicara sembarangan. Ini obatku. Aku punya penyakit jantung. Ayo. Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Jantungku tidak nyaman, makan sedikit. Tuan ini terlihat agak gelisah. Jelas kamu yang meracuni orang tua itu. Sekretaris Niu, laporkan ke polisi. Baik, jangan. Jangan lapor, jangan lapor. Lebih baik kamu jujur saja. Aku sudah mengaku semua yang terlibat dalam penghasutan dan perencanaan. Sebenarnya dia bukan ibuku. Kenapa kamu ingin menyakiti dia? Menyakiti keluargaku? Begini, pada hari itu, seseorang membawanya untuk menemuiku. Dia bilang setelah urusannya selesai, dia akan memberiku banyak uang. Aku setuju. Siapa yang mencarimu? Orang dari grup Zhao. Guru, murid ini bodoh. Bahkan tidak bisa mengenali gurunya. Mohon ampun, guru. Sudah bertahun-tahun, masih sama saja. Kamu tidak merasa terganggu. Aku bukan gurumu. Budi baik guru dalam mengajarkan ilmu kedokteran. Murid ini tidak akan pernah melupakan. Guru, puluhan tahun telah berlalu. Kenapa kamu masih terlihat begitu muda? Urusanku tidak perlu kamu campuri. Kartu ini, kamu pegang dulu. Jika perlu, bantu grup Yan. Bantu guru Yan dan Yan. Ini demi diriku sendiri. Jika tebakanku tidak salah, dia adalah penyelamatku yang besar. Sekarang kamu juga sudah jadi dokter hebat ya? Masih seperti ini. Apa-apaan ini? Kalian ini, iya? Tidak apa-apa. Kita diskusikan beberapa masalah medis. Jika Bapak yang tidak ada urusan, saya akan pergi dulu. Terima kasih. Tuan, sudah bekerja keras. Hari ini terima kasih kepada Tuan Shen atas bantuannya. Jangan panggil saya Tuan Shen. Aneh, panggil saja nama saya. Saya membantumu karena kamu sudah berjanji. Tidak ada bantuan gratis. Tidak tahu apa yang Bapak maksud. Apa kamu bisa melihat sesuatu di tubuhku? Maksudku, arwah yang menghantuiku. Jangan bercanda, Tuan. Saya bercanda. Bagaimana mungkin saya bisa melihatnya? Jujur saja, ini sangat penting bagi saya. Saya bisa melihat aura hitam di tubuhmu, dan bisa mendengar suara tangisan hantu. Apakah ini yang disebut arwah yang teraniaya? Ternyata tebakanku tidak salah. Nona Yan, maukah kamu menjadi istriku? Apa, Tuan Shen? Atau kita ganti syarat saja? Itu tidak mungkin. Ini adalah sebuah transaksi. Saya jadi tunanganmu. Membantu kamu menghadapi keluarga Zhao. Tolong bantu saya menghilangkan energi negatif di tubuh saya. Usir arwah yang teraniaya. Bagaimana mungkin saya bisa melakukannya? Tidak perlu dihiraukan. Kamu sudah melihatnya kan? Energi negatif di tubuh saya sudah berkurang. Lalu apa? Hari itu, Zhao Hengxi adalah orang dari grup Zhao, kan? Dia terus mengganggumu. Saya akan menjadi tunanganmu, melindungimu dari bahaya. Dan imbalan saya adalah kamu membantuku mengusir. Siapa Zhao Hengxi itu? Datang ke rumah saya untuk melamar. Ya Tuhan, Ruosi sudah kembali. Lihat, Zhao Shikaya sudah datang pagi-pagi. Dia juga membawa banyak hadiah. Oh, kamu ya, Zhao Shikaya. Semoga baik-baik saja. Ini adalah Pak Yan. Ini adalah seorang petani dari pegunungan. Dia sedikit mengerti tentang pengobatan hama. Mengaku sebagai dokter ajaib. Zhao Hengxi, tolong hormati tamu saya. Ayah, Ibu, ini adalah Shen Shifang. Dia juga tunangan saya. Apa? Tunangan, Lucy. Hal yang sangat penting. Kamu juga tidak berdiskusi dengan keluarga. Kamu ini sedang melakukan apa sih? Dia sudah mengejar kamu cukup lama. Kamu tidak memperhatikannya sudah cukup. Tapi kamu masih membawa orang seperti ini. Dia hanya seorang pengemis yang menjijikan. Lihatlah dia, sangat menjijikan. Meskipun kamu tidak ingin menikahiku, tidak perlu mencari orang yang seperti ini, kan? Ma, dia bukan orang yang kamu kira. Bapak dan Ibu, kami saling mencintai dengan tulus. Shen Shifang, kan?
Kamu juga tidak usah melihat dirimu sendiri. Apa yang membuatmu pantas untuk putriku? Jika kamu tahu diri, segera tinggalkan sandiwara ini. Jika kamu tahu diri, segera tinggalkan Ruoshi. Kamu ini kan cuma mau uang. Di sini ada 100.000 yuan. Ambil dan berikan padaku. Pergi. Tentang masa lalu. Aku bisa memaafkan. Kamu harus tahu diri sedikit. Pak, MA, dia bukan seperti yang kamu pikirkan. Dia sangat ahli dalam medis. Bisa memberikan kita banyak bantuan. Dia bisa dibandingkan dengan Hengxi. Hengxi muda dan berbakat. Di usia 20-an, sudah mengelola grup HO yang sebesar ini. Tantian, jangan bandingkan aku dengan dia. Dia juga pantas. Ibu, tolong hormati pilihanku. Kami saling mencintai dengan tulus. Xiao Hengxi, aku ulangi sekali lagi. Aku tidak suka padamu. Ruoshi, kamu sudah kenal dia berapa lama? Kapan kalian mulai bersama? Paman, jangan menyusahkan Ruoshi. Ini adalah pertemuan kedua kami. Kami baru saja memastikan hubungan kami. Lihat apa yang aku katakan. Dia hanya sekadar tameng. Ruoshi, dengarkanlah. Menikahlah dengan Hengxi. Ini adalah pernikahan antara dua keluarga besar kita. Nanti keluarga yang kita juga bisa lebih maju. Mengenai Shen Shifang. Beri sedikit uang dan selesaikan saja. Shen Shifang, kamu sudah menjalin hubungan dengan orang kaya. Lalu bagaimana? Paman dan bibi sudah melihat banyak orang. Aku sarankan kamu bawa uang ini dan cepat pergi. Jika tidak, kamu tidak akan tahu bagaimana kamu mati. Zhao Hengxi, tentang kejadian di toko obatin hari ini. Apakah itu kamu yang atur? Apa urusan toko obat? Aku tidak tahu apa-apa. Kamu ini, jangan menuduh aku sembarangan. Apa yang terjadi? Ruo 11. Hari ini ada orang yang membuat keributan di toko. Mereka bilang obat yang kami kembangkan adalah racun. Itu ditulis oleh Shen Shifang yang membantu. Jadi kamu tidak rugi, kan? Tidak. Mereka sudah mengaku. Itu disuruh oleh keluarga Zhao. Ruo 11. Apa kamu tidak salah? Bagaimana mungkin keluarga Zhao menggunakan cara seperti itu? Apa yang kamu katakan tentang Shen Shifang barusan? Dia membantumu menyelesaikannya. Aku rasa dia yang menjebakmu. Berpura-pura membantumu untuk mendekatimu. Iya, Ruo 11. Kamu harus lebih pintar sedikit. Jangan sampai dimanfaatkan oleh orang-orang yang punya niat jahat. Orang yang tidak punya malu tak terkalahkan di dunia ini. Benar, kan, Zhao Dashao? Li Zifang, jangan lemparkan kotoran padaku. Aku melihat para preman itu. Itu pasti kamu yang mencarinya. Jika ini bukan rencanamu. Bagaimana kamu tahu aku seorang preman? Zhao Heng 11. Apa kamu masih punya kata-kata lain? Coba pikirkan. Orang yang bisa melakukan hal seperti ini, pasti adalah preman. Preman ya preman. Kualitasmu tidak ada batasnya dan tidak berbudaya. Bu, jangan sampai kamu tertipu oleh Zhao Hengxi. Ayah, apa kamu juga tidak percaya padaku? Zhao Zong, aku tidak semudah itu untuk ditipu. Paman Yan, meskipun ini aku yang melakukannya, apakah kalian, keluarga Yan, berani melawan keluarga Zhao kami? Aku melakukan semua ini demi bisa bersama Ruo 11. Jangan harap bisa mendapatkan Ruo 11. Aku benar-benar tidak bisa melihat perasaanmu. Perasaan yang mencemarkan nama baik keluarga Yan. Merusak reputasi keluarga Yan. Apakah kamu masih layak membicarakan perasaan? Sampai saat ini, aku tidak akan berpura-pura lagi. Kalian juga tahu, grup Zhao kami. Di seluruh provinsi, kami adalah salah satu keluarga besar yang terkemuka. Aku, Zhao Hengxi, menginginkanmu. Yan Ruo 11, itu adalah keberuntunganmu. Hari ini, asalkan kamu mau menikah denganku, aku jamin keluarga yang akan tetap terdepan di industri medis. Jika tidak, jangan salahkan aku jika menjadi kejam. Tidak mungkin. Zhao Hengxi, aku tidak menyangka kamu adalah orang yang seperti ini. Paman Yan, kedatanganku kali ini hanya untuk satu hal, yaitu melamar. Jika putri baikmu mau menikah denganku, aku jamin keluarga yang akan aman. Jika tidak, aku akan membuat keluarga kalian bangkrut dalam sekejap. Ingin membuatku menikah denganmu, kecuali aku mati. Apa itu? Maka kamu akan ikut mengubur grup Yan. Hei! Ayo bertindak, aku ingin membuat grup Yan bangkrut total. Hei! Aku ingin membuat grup Yan bangkrut total. Hisin, kamu tidak bisa melakukan ini. Kamu tidak bisa melakukan ini. Ini adalah harga yang harus dibayar karena membuatku marah. Hisin, kamu lebih memilih menikah dengan orang bodoh daripada menikah denganku. Inilah akibatnya. Ruo 11, cepatlah setujui dia. Orang tua tidak bisa diremehkan. Bu, jangan katakan itu. Kamu tidak akan menikah meskipun mati. Yang mengikuti aku akan makmur, yang melawan aku. Tuan Yan baru saja. Harga saham perusahaan jatuh drastis. Seseorang melakukan pembelian besar-besaran dengan niat jahat. Rantai pendanaan kita putus.
Selesai, selesai. Keluarga yang kita benar-benar selesai. Menjijikan, asalkan kamu mau berbicara. Semua tindakan terhadap grup Yan masih bisa dihentikan. Asalkan ada investasi dari grup Zhao. Aku percaya, setelah ini, grup Yan masih bisa hidup dengan baik. Kurang ajar, kamu orang jahat. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ada kamu, ya, kamu ini orang kampung, bisa apa? Kali ini, putusnya rantai dana butuh setidaknya 6. 6 orang bisa menghancurkan kamu. Saya rasa tidak juga. Saya rasa tidak juga. Dr. Ju. Kamu adalah penasihat medis grup Yan, kan? Dr. Ju sepertinya cukup terkenal, ya? Sehebat apapun ilmu medis kamu, ada gunanya. Kamu bisa mengeluarkan ratusan miliar. Jangan banyak bicara, kamu keterlaluan. Shening adalah tokoh besar di dunia medis. Kamu berani memperlakukannya seperti itu. Tokoh medis itu tidak ada gunanya. Di depan keluarga Zhao kami. Nak, jangan sok jago. Ketika saya bergaul di dunia ini, ayahmu bahkan belum lahir. Kamu ini orang tua yang tidak mau mati. Jangan bicarakan hal yang tidak berguna. Ini adalah medan perang bisnis, bukan rumah sakitmu yang bobrok itu. Tuan Yan, berapa banyak uang yang dibutuhkan untuk menambah rantai dana grup Yan yang putus? Butuh 600 miliar. Apakah Dr. Yo punya cara? Uang di kartu ini sudah cukup. Kakek, kamu bilang di dalam kartu ini ada ratusan miliar. Memang bisa ada ratusan miliar. Kartu yang punya ratusan miliar itu seperti apa? Nah, lihat kartu ini. Kartu hitam Royal Supreme. Ya, itu kartu hitam Royal Supreme. Hanya yang memiliki lebih dari 100 miliar yang bisa menggunakannya. Keluarga Yan yang hanya memiliki 600 miliar, itu tidak ada masalah. Terima kasih, Dr. Ju, atas bantuanmu membawa keluarga Yan melewati krisis ini. Anda adalah dermawan terbesar bagi keluarga Yan. Tidak perlu berterima kasih padaku. Aku juga hanya menjalankan tugas. Siapa yang menunggu waktu yang tepat, kamu akan tahu dengan sendirinya. Tuan Zhao, sudah larut malam. Silakan pulang, kami keluarga yang tidak akan menyambutmu lagi. Kakek, hebat sekali. Benar-benar luar biasa. Kamu memberiku. Ah, Shen Shifeng dan Ju Chengyi sepertinya sangat menghormatimu. Kalian sebenarnya apa hubungan? aku lebih hebat darinya. Tentu saja dia harus menghormatiku. Dan juga energi gelap yang ada padamu. Ini sama sekali bukan sesuatu yang dimiliki orang biasa. Pernahkah kamu melihat seseorang bisa hidup abadi? Jangan bercanda. Bagaimana mungkin? Apa kamu? Benar, energi gelap di tubuhku adalah kemarahan yang membuatku abadi. Kamu sebenarnya siapa? Ingin tahu siapa aku? Datang dan lihat sendiri. Teman-teman, bunuh semua penjahat. Kembali berkumpul, Jenderal. Kamu adalah jenderal di medan perang ratusan tahun yang lalu. Kamu adalah jenderal di medan perang ratusan tahun yang lalu. Aku mati di medan perang. Tapi kemarahan saudara-saudaraku membangkitkanku. Dari zaman dahulu hingga kini, aku telah mengalami banyak tahun. Hanya untuk menyelamatkan saudara-saudaraku. Jadi kamu belajar pengobatan untuk membebaskan mereka. Tapi tidak peduli bagaimana, tidak ada cara untuk menyelesaikannya. Sampai aku bertemu denganmu. Itu ada hubungannya dengan aku. Sudah 800 tahun. Tidak ada yang bisa melihat kemarahan di tubuhku. Jadi aku percaya kamu bisa membantuku membebaskan mereka. Agar tidak terikat oleh kemarahan lagi. Kartu hitam yang tadi dari Dr. Ju. Ternyata kamu yang membantuku dari belakang. Baiklah, aku akan membantumu. Siapa anak ini? Tidak pernah mendengar tentang orang ini di Kuan An. Justru karena anak ini, Nona yang menolak si anak bangsawan. Apa dia buta? Itu kan anak bangsawan keluarga Zhao, penguasa seluruh An. Ini adalah tunanganmu, Yan Zong. Ya, Tuan Huang. Namanya Shen Shifang. Apa kamu buta? Anak ini biasa-biasa saja. Saya dengar, dia sebelumnya berasal dari daerah terpencil. Tuan Huang, bagaimana bisa kamu menyukai orang seperti ini? Siapa yang saya nikahi sepertinya tidak ada hubungannya dengan Anda, kan? Lagi pula, saya bisa menjamin karakter Shen Shifang. Pandanganmu sangat buruk.
Kenapa tidak memilih anak bangsawan Zhao yang baik-baik? Memilih orang seperti ini. Saya sekarang sangat khawatir tentang pilihan bisnismu. Saya akan menarik investasi. Apa? Para bos sekalian, segalanya bisa diusahakan. Tidak perlu terburu-buru menarik investasi, kan? Menghina keluarga Zhao. Apakah kalian masih ingin membalikkan keadaan? Mimpi saja? Zhao, anak bangsawan sudah memberi pernyataan. Selama kita menarik investasi, keluarga yang bisa berinvestasi di anak perusahaan Zhao mendapatkan perlindungan dari keluarga Zhao. Jika kamu sedikit lebih pintar, segeralah pergi dari sini. Kalian diatur oleh Zhao Hengxi, kan? Nak, di sini bukan tempatmu untuk bicara. Dengan penampilanmu yang seperti ini, kamu juga layak untuk berbicara denganku. Kenapa Anda harus marah, Tuan Huang? Jika kamu tidak percaya pada Ruo 11, berarti kamu tidak percaya padaku, kan? Sebaiknya kamu cepat-cepat menasihati putri kesayanganmu. Aku lihat kamu juga sudah mulai bingung. Berani-beraninya mengusik Tuan Huang dari keluarga Zhao. Shifang adalah orang berbakat. Aku rasa orang tidak akan salah. Dengan namanya yang tidak terkenal, tidak punya kekuasaan, tidak punya uang. Di jalanan, banyak sekali seperti dia. Bahkan sampah-sampah di perusahaan kami yang hanya mencari keuntungan. Jauh lebih baik darinya. Tuan Huang, mohon perhatikan kata-katamu. Sampah ini bahkan tidak bisa dibicarakan. Jika kalian memilih dia. Itu adalah awal dari kehancuran keluarga yang kalian. Kamu tidak mengenalku. Bagaimana kamu tahu aku tidak sebaik Zhao Hengxi? Apa perlu mengenal? Di Kuan An, siapa yang bisa menandingi Tuan Zhao? Bagaimanapun juga, setelah kalian selesai melakukan presentasi, aku, Huang, yang pertama akan menarik investasiku. Siapa lagi yang mau ikut pergi denganku? Aku masih ada di sini. Aduh, sudah bertunangan ya? Selamat ya kalian berdua. Aduh. Bukankah ini Zhao Xiang? Tidak menyangka Anda juga datang hari ini. Zhao Xiang, saya adalah penggemar setia Anda dan Yanzi. Tidak menyangka akan terpisah. Tenang saja, saya pasti mendukung Anda. Anda adalah Bapak Huang dari Xingyue Finance, kan? Hahaha, saya berharap begitu. Semoga semua orang bisa memiliki pandangan yang tajam seperti Anda. Tapi sayangnya, ada beberapa wanita yang tidak tahu diri. Kalau dia diperlakukan baik, dia malah ingin terbang tinggi. Kalau dia diperlakukan baik, dia malah ingin terbang tinggi. Ya, itu namanya memperlakukannya dengan baik. Itu namanya terus-menerus mengganggu. Ditolak malah berusaha menjatuhkan reputasi. Ketahuan. Langsung panik dan berusaha menekan kebenaran secara bisnis. Anjing dari mana ini yang teriak-teriak di sini? Bapak Wang, Anda dengar tidak? Dengar. Sepertinya ini. Tidak, ini anjing Phoenix. Dia menggoda Yan Pin. Ini mau terbang tinggi. Ya, Anda berbicara sangat baik, Bapak Huang. Kau Hengxi, jangan bersikap sinis seperti itu. Hari ini aku tidak mengundangmu. Ruo 11? Oh Ruo 11. Apakah kamu tidak menyambut mantan pengejarku ini? Aku rasa kamu tidak percaya diri. Takut anak ini terlihat tidak ada artinya di hadapanku. Takut kamu kembali jatuh cinta padaku. Ya. Kamu terlalu berpikir. Di mana yang Ruo 11 hari ini? Aku akan menunjukkan di depan banyak orang ini. Supaya kamu lihat betapa besar perbedaan antara orang desa ini dan aku. Perkenalkan, dokter terhebat di negeri ini. Dokter terhebat yang diakui di negeri ini adalah Zhu Zhenxi. Dari mana datangnya dokter terhebat ini? Kamu tidak salah dengar. Dia adalah dokter terhebat di negeri ini. Saya yang tua ini bernama Kuang. Dikenal sebagai dokter pertama. Sudah bertemu dengan para pengusaha. Konon, Dr. Shen sangat mahir. Bahkan para dokter terkemuka pun mengakui keahliannya. Hari ini aku datang untuk belajar pelajaran pertama. Kamu memang cukup sombong. Anak ini masih tidak lebih sombong darimu. Bukankah kamu selalu bilang keahlianmu tinggi? Lihatlah ketiga orang ini. Mereka menderita berbagai penyakit aneh. Jika hari ini mereka mati di lokasi pernikahan ini, itu pasti tidak baik, kan? Kamu memang tidak tahu malu ya? Masih kalah dengan kamu yang tidak tahu malu. Makan enak tanpa usaha ya. Shen Zifeng, hari ini di mana? Aku akan membuatmu sadar seberapa berharganya dirimu. Aku dengan keluarga ketiga orang ini ya, sudah menjanjikan banyak hal. Katanya akan membantu mereka mencari dokter hebat, yang bisa menyembuhkan penyakit mereka. Ayo, tunjukkan. Ayo. Tunjukkan. Shifeng, jangan sampai kamu terjebak. Menurutku, penyakit orang-orang ini sangat sulit. Bahkan para ahli medis di seluruh dunia belum tentu bisa menyembuhkan. Tidak bisa disembuhkan. Jika tidak bisa, katakan saja, tidak apa-apa. Jika kamu mau, berlutut dan sujud 10 kali. Aku akan membiarkanmu pergi. Menantang aku,
Kamu hanya orang bodoh, masih takut untuk menantang. Aku kasih tahu kamu, hari ini aku ingin semua orang di sini melihat keahlianmu. Yang tidak ada artinya. Bukan Zhao Hengxi. Jangan harap bisa menggunakan taktik provokasi. Baiklah. Saya menerima tantanganmu. HMPH, merasa bisa sedikit ilmu medis. Hanya untuk menunjukkan kepada penduduk gunung di sudut yang terpencil ini. Tidak ada yang bisa dibanggakan. Saya bilang anak ini memang sampah. Ini jelas provokasi. Dia berani menerimanya. Jika Ruo 11 menikahi orang buta seperti ini, tidak tahu berapa banyak penderitaan yang akan dia alami di masa depan. Kamu terlalu berpikir jauh. Apa kamu benar-benar percaya dia punya kemampuan medis? Resep itu hanya diberikan oleh Dr. Ju kepada Hu dari keluarga Ju. Ayo, si kampungan. Saya sarankan kamu. Lebih baik langsung mengaku kalah saja. Gejala pasien ini bahkan saya sendiri tidak yakin. Bahkan Lu Zunxi di belakangmu pun tidak bisa mengobatinya. Dia tidak bisa mengobatinya bukan berarti saya tidak bisa. Benar-benar muda dan berani. Meskipun kamu belajar medis sejak dalam kandungan. Hanya sekitar 20 tahun saja. Apa kamu benar-benar mengira kamu yang terbaik di dunia? Bahkan babi pun bisa menganggap dirinya yang terbaik. Apa yang tidak bisa saya lakukan? Berpura-pura misterius. Dia benar-benar bisa berpura-pura. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Selain meraba nadi, apa yang kamu bisa? Jika kamu tidak mengerti medis, lebih baik minggir saja. Jangan mempermalukan diri di sini. Bagaimana kabar Master Shen? Apa yang terjadi? Ada masalah yang sulit. Bukankah kamu cukup hebat? Kenapa? Tidak bisa makan lagi. Dia melihat bahwa situasi akan terbongkar. Pasti merasa panik di dalam hati. Tapi ada satu hal yang saya rasa. Dia berpura-pura dalam-dalam. Tidak ada yang bisa menandingi di sini. Zhan Shifan. Jangan berpura-pura lagi. Jangan berpura-pura lagi. Kenapa dia harus berpura-pura? Master sedang dihadapkan pada kesulitan. Murid datang terlambat. Li Kexin, apa maksudmu ini? Li Kuang, ternyata kamu. Kamu yang menyulitkan masterku. Sayang sekali, kamu memilih orang yang salah. Hanya masterku yang bisa menyembuhkan mereka. Mastermu. Hanya dengan dia, seorang pemuda berusia 20 tahun lebih. Lu Chenxi, saya rasa kamu sudah tidak punya muka lagi. Karena sudah mengakui dia sebagai master. Kamu tahu apa? Saya tidak pernah bilang saya ingin jadi mastermu. Tapi, guru, kamu memang tidak tahu malu ya. Dokter Babi menurunkan wajahnya, kamu malah tidak menghargainya. Dokter Babi, aku benar-benar merasa kasihan padamu. Diam. Guru, aku tahu dengan keterampilan medisku. Sekarang aku masih belum layak menjadi muridmu. Dan emosimu terserah kamu saja. Kenapa kamu terburu-buru datang ke sini? Apa takut aku tidak bisa mengobati? Aku takut orang yang tidak tahu diri mengganggu guruku. Dokter Yao, meskipun kamu sangat dihormati di dunia medis, tapi jangan sembarangan bicara. Salah bicara bisa berakibat fatal. Untuk 3 orang ini, aku sudah tahu bagaimana cara mengobatinya. Nak, kamu bercanda ya? Gejala ketiga pasien ini sangat langka. Bahkan aku pun tidak bisa memastikan. Kamu bilang kamu bisa mengobati. Tinggi sekali. Aku mau bilang padamu, jika hari ini kamu tidak bisa mengobati ketiga pasien ini, di Chang'an tidak ada tempat untukmu lagi. Dengar tidak? Shen Shifang yang mati-matian menjaga muka harus membayar harganya. Tapi tidak apa-apa, jika kamu mati. Ruosi akan aku jaga. Pak Yan. Selama Anda bersedia untuk menikah dengan Zhao Dasha, saya jamin akan menambah investasi 200 juta lagi. Pak Wang jadi kaki tangan Zhao Hengxin. Apa kamu bangga? Kamu. Jangan memaksakan diri. Kamu tidak punya kewajiban untuk menyelamatkan mereka. Menyembuhkan orang sakit adalah tugas utama seorang dokter. Ada yang bisa diobati. Zai, kamu ini benar-benar keras kepala. Sesuai resep ini, 4 mangkuk air direbus menjadi 1 mangkuk, sekali sehari. Dalam setengah bulan bisa sembuh total. Kamu bilang bisa sembuh? Ya bisa sembuh. Setengah bulan itu waktu yang lama. Siapa yang tahu apa yang bisa terjadi? Setengah bulan itu waktu yang lama. Siapa yang tahu apa yang bisa terjadi? Setengah bulan itu waktu yang lama. Nanti kalau kamu sampai membunuh orang, kamu lari. Siapa yang bertanggung jawab? Saya bertanggung jawab. Saya percaya Shen Shifang tidak akan. Resep ini berguna atau tidak? Buktikan saja, kan bisa tahu. Dokter-dokter terkenal dari seluruh negeri ada di sini. Saya akan lihat. Ngomong-ngomong, hari ini tanggal 13 Juni.
Berpura-pura dan bermain-main. Ini pengobatan ya pengobatan. Apa hubungannya dengan hari ini? Kata-kata yang salah. Pengobatan tradisional Tiongkok berbeda sesuai hari. Resep yang diberikan juga akan berbeda. Dr. Lee, kamu juga sudah melihat resep ini. Apakah resep ini benar-benar bisa menyembuhkan? Jika tidak bisa menyembuhkan, segera umumkan. Segera buka kedok pembohong ini. Penipu ya penipu. Jangan biarkan dia berpura-pura jadi dokter dan menipu orang. Nanti akan ada masalah yang tak terduga. Dia belum bicara. Kalian sudah begitu cepat menjatuhkan vonis padanya. Saya tidak ingin banyak bicara. Keadilan ada di hati manusia. Dokter. Lebih baik kamu yang bicara. Hahaha, Master Shen. Lihat. Bahkan para dokter di sekitarmu pun tidak bisa melindungimu. Dokter Di, segera umumkan hasil pemeriksaan ini. Resep dari keluarga Shen. Resep dari keluarga Shen. Tidak ada masalah. Suaranya lebih pelan. Apa yang kamu bicarakan ini? Apakah hanya berdasarkan resep yang jelek ini? Kamu bisa bilang dia bisa menyembuhkan ketiga pasien ini. Tuan Zhao, saya membantu Anda hanya untuk menantang Shen Shifang. Tapi bukan berarti Anda bisa meragukan kemampuan saya sebagai dokter hebat. Anda adalah orang yang saya cari sendiri. Bagaimana saya bisa meragukan Anda? Itu bagus. Dalam hal keterampilan medis, saya tidak akan main-main. Resep ini memang efektif. Jadi saya yang menang. Zhang Hengxin, apakah Anda masih ada yang ingin dikatakan? Dokter hebat ini adalah orang yang Anda cari. Sekarang dia membuktikan sendiri bahwa resep ini efektif. Cepat pergi jika Anda tahu diri. Tamu adalah tamu, kan? Jika Tuan Zhao ingin mendapatkan segelas minuman perayaan, silakan cari tempat duduk. Jangan berdiri di sini dan mengganggu semua orang. Shen Shifang, jangan terlalu bangga. Ya, yang hadir di sini adalah para tokoh penting di seluruh kotaan. Keluarga yang berani menyinggung keluarga Zhao kita. Jika ada investasi di keluarga Yan, saat keluarga Zhao kita mengalami kesulitan. Jangan salahkan saya. Ya, Tuan Zhao yang terhormat. Siapa yang masih berani berhubungan dengan keluarga Yan sekarang? Saya sudah bilang sebelumnya. Demi Anda dan Tuan Yan, saya menarik investasi dari keluarga Yan. Dan saya menarik 50 miliar. Saya juga menarik. Siapa yang tidak menarik, berarti bodoh. Huang Xin menghasut para investor saya untuk menarik investasi. Jangan terlalu berlebihan. Ruo 11, kamu belum melihat dengan jelas. Keluarga Zhao saya adalah raja di Kuan-an. Sejak kamu mengkhianati keluarga Zhao saya, sudah ditakdirkan keluarga yang akan mengalami kemunduran. Suara yang besar sekali. Apakah kamu masih berani bersikap sembarangan? Shen Shifang, kamu bintang sial. Apakah kamu ingin membuat keluarga Yan bangkrut? Ibu, Yan Ruo 11. Jika kamu berani mengatakan satu kata lagi tentang nama Shen hari ini, kita akan memutuskan hubungan ibu dan anak. Ibu, apa yang kamu katakan? Apakah dia belum cukup merugikan keluarga yang kita? Lihatlah, begitu banyak orang menarik investasi. Dana ini lebih dari 1.000 miliar. Mata ibu yang memang tajam. Hahaha. Ayo, putriku, dengarkan kata ibu. Bisakah kamu meninggalkan sampah bernama Shen ini? Yan Zong, saya masih ingin berbicara terus terang. Selama Anda dan Zhao Xiao menjalin hubungan, saya tidak hanya tidak akan menarik investasi, tapi juga akan menambah investasi. Saya juga. Saya ingin menambah investasi. Saya juga. Saya tidak bisa melakukannya. Yan Ruosi, apakah kamu sudah memikirkan dengan matang? Kamu bingung. Semuanya karena kamu. Kamu ini bintang sial. Kamu akan membuat keluarga yang kita benar-benar hilang. Sial, kamu akan membuat keluarga yang kita benar-benar hilang. Siapa bilang keluarga yang akan hilang? Bahkan jika mereka semua menarik investasi, keluarga yang tidak akan bangkrut. Benar-benar orang yang tidak tahu takut. Kamu tahu berapa banyak investasi yang dimiliki keluarga Yan? Hanya kami ini. Setidaknya ada 200 triliun. Begitu ditarik kembali, keluarga Yan akan menjadi bangunan kosong. Gaji karyawan saja tidak bisa dibayarkan. Apakah kamu mendengarnya? Shen Shifang, selain membuat masalah untuk keluarga Yan, apalagi yang bisa kamu lakukan? Bahkan jika kamu menikah dengan keluarga Yan, aku masih merasa kamu tidak layak. Ibu, aku percaya pada guru. Nenek, tolong percayalah padaku. Percaya padamu? Dengan apa aku harus mempercayaimu? Dengan karaktermu. Ayah, hahaha. Ayah, aku tertawa sampai mati. Kamu ini berharga berapa sih? Ruosi, aku tanya kamu sekali lagi. Apakah kamu benar-benar bersedia untuk melepaskan pernikahan dengan keluarga Zhao ini? Demi kami, keluarga Zhao. Zhao Hangxi, meskipun aku mati, aku tidak akan bersamamu. Baiklah, itu yang kamu katakan. Semua yang hadir di sini juga sudah melihatnya. Aku sudah memberinya kesempatan. Jika begitu, maka semua pemegang saham yang hadir di sini bisa membatalkan kontrak. Aku akan membuat keluarga yang tidak berdaya selamanya. Tidak berdaya selamanya. Aku rasa tidak begitu.
Aku rasa tidak begitu. Dokter Ju, kenapa kamu selalu ada di mana-mana? Aku ingat saat keluarga yang mengalami masalah. Kamu mengeluarkan kartu triliunan untuk menyelamatkan mereka. Betul kan? Tapi sekarang, ini bukan masalah rantai pendanaan yang putus. Ini adalah semua pemegang saham yang ingin menarik investasi mereka. Apa kamu bisa mengatur itu? Kartu hitam triliunan untuk investasi di keluarga Yan. Kamu, apakah kamu sudah punya uang untuk dibakar? Ya, aku memang punya uang untuk dibakar. Ada masalah dengan keluarga Yan? Aku akan menanganinya. Hari ini aku sudah mengatakannya. Selama Shen Shifang tidak pergi, kami akan terus menargetkan keluarga Yan. Pak Wang, selama ini ayahku tidak memperlakukanmu dengan buruk. Kamu sudah menghasilkan lebih dari 100 miliar hanya dari keluarga Yan. Kenapa harus memaksa kami seperti ini? Itu adalah jalan yang kau pilih sendiri untuk mati. Menghina Zhao Dasha. Mengabaikan nona muda Zhao. Dengan barang jelek seperti ini. Para pemegang saham, silakan tenang. Saya akan menyarankan putri saya untuk menjauh dari keluarga Shen. Orang desa dari pegunungan. Pasti tidak akan masuk ke pintu keluarga Yan. Zhao Hengxi, jangan menghina dirimu sendiri. Yang menghina dirinya sendiri adalah kamu, kan? Dana keluarga yang sudah terputus. Kamu akan menunjukkan wajah aslimu, Zhao Hengxi. Apakah kamu benar-benar ingin melawan keluarga kami? Yan, Zhao Hengxi. Apakah kamu benar-benar ingin melawan keluarga kami? Yan, kamu tidak berpikir bahwa hanya dengan Lu Zanxi menggunakan kartu usang ini bisa menyelamatkan keluarga Yan, kan? Siapa bilang kartu ini hanya ada 1.000 miliar? Kau orang tua, pasti sudah bertekad untuk bersekutu dengan keluarga Yan, kan? Jika kartu ini memang ada 1.000 miliar. Lalu apa? Li Yikun, wawasanmu sedikit lebih tinggi dari orang-orang yang hanya melihat uang ini. Lihatlah baik-baik apa yang ada di kartu ini. Ini Adalah kartu hitam prestasi. Ini benar-benar kartu hitam prestasi. Apa itu kartu hitam prestasi? Kartu hitam prestisius ini dipegang oleh orang-orang yang memberikan kontribusi khusus untuk Daxia. Kartu khusus ini memiliki batasan hampir tak terbatas di dalam Daxia. Batasan tak terbatas? Ya. Jika ada orang seperti itu, dia pasti sudah membangun kerajaan bisnis, kan? Ketidaktahuan? Kontribusi khusus untuk Daxia. Kamu pikir ini hal yang sederhana? Orang seperti ini masih peduli dengan uang bisnis kamu. Bagaimana orang tua ini bisa memiliki kartu seperti itu? Ini pasti bukan milikmu. Dari mana kartu kamu berasal? Dulu, guruku mendorong pengobatan Daxia seorang diri. Menyelamatkan banyak nyawa. Itulah sebabnya dia mendapatkan kartu hitam prestisius ini. Kamu bilang dia milik siapa? Gurumu. Inilah guruku, Shen Shibang. Tidak mungkin. Itu kejadian setidaknya 61 tahun yang lalu. Tidak mungkin. Iya. Anak ini begitu muda. Bagaimana dia bisa mengenal orang besar seperti itu? Orang besar ini juga bernama Shen, apakah dia keturunannya? Dia adalah keturunan orang besar itu. Saya adalah muridnya. Tentu saja, saya adalah murid Shen Shifang. Haha, tidak heran, tidak heran. Tuan Shen, barusan saya sangat menyinggung. Mohon dimaafkan. Dia adalah keturunan orang besar itu. Mengobati penyakit-penyakit ini. Tentu saja itu bukan masalah. Hahaha, dokter terhebat pertama. Kamu adalah orang yang saya undang. Keturunan orang besar itu tidak boleh dihina. Hari ini kamu tidak akan bisa menyerang Tuan Shen lagi. Saya tidak akan menarik investasi itu. Tuan Yan, tenang saja. Saya pasti mendukung Anda. Tuan Wang, jadi kamu hanya ikut-ikutannya. Zhao yang pengecut, meskipun keluarga Zhao besar. Tapi dibandingkan dengan kelompok penjahat ini, masih jauh tertinggal. Saya telah berlayar di lautan bisnis selama bertahun-tahun. Semua berkat wawasan. Maaf, maaf. Lalu kalian bagaimana? Baiklah. Shen 18. Anggap saja kamu punya keberanian. Kenapa Tuan Zhao menyerah? Zhao Hengxi sudah sangat memalukan hari ini. Saya sarankan kamu berhenti di sini. Jangan terburu-buru. Hanya dengan kartu yang jelek ini ingin menjatuhkan keluarga Zhao kami. Apakah kamu pikir? Kamu lupa bahwa keluarga Zhao kami menguasai seluruh An dengan apa? Ayo serang. Zhang Hengxin, kamu mau apa? Mau apa? Ruo 11. Seharusnya kamu lebih tahu dari aku, Liuda. Guru, guru. Guru. Ini adalah harga yang harus dibayar karena mengganggu Xiao Hengxi. Pergi mati saja, guru. Pergi mati saja, guru.
Guru. Guru. Kenapa masih terdiam? Serang aku. Guru. Aku tidak takut naik lift, serang aku. Jangan mendekat. Kamu ngapain sih? Apa? Apa? Tadi terjadi apa? Aku kembali mengamuk. Tadi kamu telah membangkitkanku. Tidak apa-apa. Nak, apakah kamu baik-baik saja? Ah. Chen Shifang, kamu benar-benar semakin sukses. Kamu berani mengganggu putriku. Bu, jika bukan karena Shifang, keluarga yang kita sudah lama hilang. Lalu, apakah kalian tidak melihat ambisi jahat keluarga Zhao? Siapa lagi yang ingin membantu keluarga Zhao sekarang? Tenang saja, Yang. Kami semua tidak akan menarik investasi. Saya juga tidak akan menariknya. Saya juga tidak akan menariknya. Saya juga tidak akan menariknya. Terima kasih kepada kalian semua yang tidak meninggalkan kami. Saya jamin kepada semua orang, keluarga yang pasti akan berusaha keras menjalankan bisnis ini. Tidak akan mengecewakan harapan kalian. Sialan. Siapa sebenarnya anak itu? Bantu saya cari beberapa orang berbakat di dark web. Dan cari tahu latar belakang si itu. Baik, Tuan Muda. Saya tidak akan membiarkanmu masuk neraka. Saya bersumpah tidak akan menjadi manusia. Xiao Shen, pesta pertunangan hari ini sudah hancur. Nanti kita akan mengadakan sekali lagi. Kali ini, kami dari keluarga yang minta maaf padamu. Mengadakan. Apa pesta pernikahan tidak butuh biaya? Kamu masih bilang hari ini. Kalau bukan karena Xiao Shen, keluarga yang sudah tidak ada. Pergilah ke jalanan jadi pengemis. Kamu bilang, jika ayahku tahu kamu sekarang sudah berapa ratus tahun. Apa yang akan terjadi? Paman. Sebenarnya, pesta pertunangan kali ini adalah untuk menghadapi keluarga Zhao. Sekarang mereka sudah tidak bisa berbuat banyak lagi. Anak ini sangat mengerti. Hari ini sudah menguras tenaga. Saya juga lelah. Urusan keluarga yang sepenuhnya saya serahkan kepada kamu dan Xiao Shen. Tenang saja, Pak. Saya akan mengelola keluarga Yan dengan baik. Hari ini ayah saya bilang akan mengadakan lagi satu pesta pertunangan. Kenapa kamu menolak? Bukankah tujuan kita sudah tercapai? Tujuan saya sudah tercapai, tapi tujuan kamu belum tercapai. Jika kita bertunangan, kita akan bersama setiap hari. Mungkin bisa lebih cepat membersihkan jiwa yang terikat padamu. Jangan cari saya. Orang aneh seperti saya tidak layak memiliki kekasih. Singkatnya, saya tidak akan jatuh cinta atau menikah. Siapa yang mau jatuh cinta atau menikah denganmu, brengsek? Kalian semua adalah pembunuh peringkat 10 besar di dark web, kan? Rubah 1000 wajah. Ini adalah pejuang dari galaksi. Xiao Peng Yinwo. Penggila bom. Hahaha. Kamu bisa memanggil saya dokter Li, nama besar kalian semua. Di seluruh dark web sudah terkenal. Ini adalah orang yang perlu kalian hadapi. Dia tampan juga. Hanya saja pakaiannya. Hanya seorang petani. Kita masih perlu bertindak bersama-sama. Hanya dengan satu bom kecil dia bisa menyelesaikannya. Tidak semudah itu. Orang ini tidak mudah dihadapi. Saya masih perlu bantuan kalian untuk menanganinya. Rencana sudah saya buat. Hahaha. Jika rencanamu gagal, imbalan kita tetap harus diberikan. Jika rencana gagal, imbalan tidak akan ada. Hei, si gila bom. Hati-hati ya, jangan sampai kita meledak. Mari kita bicarakan dengan baik. Bukankah hanya soal uang? Saya punya banyak. Zhao si kaya benar. Hanya seorang petani, tidak sulit untuk ditangani.
Jangan banyak bicara. Segera bertindak. Ambil uang dan pergi. Ah ah. Ruo 11. Kita bertemu lagi. Zhao 11, cara-caramu semakin rendah. Rendahnya hanya untuk yang kalah. Selama aku bisa mendapatkanmu, apapun cara yang aku tempuh, aku tidak peduli. Bajingan. Betapa sempurnanya wajah itu. Lin Ruo 11. Apa yang salah dengan diriku? Kamu mengelola grup Medisian. Aku akan mendukungmu. Kamu suka mendaki gunung. Aku tinggalkan Zhao untukmu. Ayo mendaki gunung. Tapi kamu malah lari dengan si bodoh dari gunung itu. Jining, dunia ini. Aku tidak butuh itu. Lin Ruo 11. Kali ini aku menculikmu. Tujuanku tidak hanya kamu. Apa yang ingin kamu lakukan? Shen 11 Feng. Semoga kamu baik-baik saja. Shen 11 Feng. Semoga kamu baik-baik saja. Zhao Heng 11, apa yang kamu lakukan padanya? Jangan terburu-buru. Ruo 11. Ruo 11. Ayo sapa. Mas, jangan sekali-sekali datang. Mereka tujuannya adalah kamu. Ruo 11, semoga kamu mati dengan cara yang buruk. Ruo 11, kamu punya apa? Kamu datang ke arahku. Jangan sakiti dia. Aku bilang ya. Dalam setengah jam, kamu harus datang. Kalau tidak, jangan salahkan aku ya. Siaran langsung. Fokus, fokus. Ruo 11, kamu bilang sebelum Shen Chao datang. Apakah kita harus melakukan hal yang serius? Xiao Hexi, kamu benar-benar tidak tahu malu. Wanita cantik seperti ini. Pasti kurang orang baru ya. Aku sudah mendengar. Rubah 1000 wajah, Yuji ahli dalam menggoda dan membunuh. Pasti sangat tertarik untuk menggoda pria. Hahaha. Zhao Dashao benar-benar bisa bercanda. Aku tidak bercanda. Hanya saja, aku tidak tertarik dengan siaran langsung ini. Bunuh Shen Xifeng. Yan Ruo 11 tetap saja. Jika hari itu benar-benar datang, kamu hanya akan mendapatkan mayat. Siapa yang tahu hari itu, kamu hanya akan mendapatkan mayat. Tenang saja, Ruo 11. Aku tidak akan memberimu kesempatan itu. Aku akan mendidikmu dengan baik. Hanya saja meskipun kau menjadi milikku, kau tidak akan menjadi makanan Zhao. Siapa yang peduli? Wanita ini benar-benar menggoda. Sudahlah. Ayo mulai bertindak. Tidak apa-apa, guru. Kau cukup waspada juga ya. Siapa itu? Wei Wuxian yang 1000 wajah. Apa kau mengenalnya? Di mana Ruo 11? Cari sendiri. Ini bahkan tidak membunuh Shen Shimao dari keluargamu. Kau beruntung juga, ya, apa yang dilakukan Ruo 11? HMPH, kau merusak rencanaku. Masih bertanya padaku untuk apa? Hari ini aku akan membuatmu mati. Jika ada masalah, hadapiku saja. Menganiaya wanita? Apa itu prestasi? Siapa yang menyuruh Yan Ruo 11 buta memilihmu? Bukan hanya kau. Seluruh grup Yan akan membayar harganya. Ayo serang. Uh, Anak kecil larinya cepat juga ya. Zhao Hengxi telah melepaskan Ruosi. Shen Shifang. Hari ini kamu bisa hidup keluar atau tidak? Belum tentu. Ayo serang.
Ayo serang. Sang Wuji melepaskannya. Sekarang kendali ada di tanganku, Shen Shifang. Masih berani bernegosiasi denganku. Guru, jangan pedulikan aku, kamu pergi dulu. Zhao Hongxi, orang yang harus kamu hadapi adalah aku. Lepaskan dia, aku akan jadi sandera kamu. Lagi-lagi pahlawan menyelamatkan kecantikannya. Baiklah, Shen Shifang, aku akan memberimu kesempatan. Guru, Pergi. Ayo pergi. guru, Anak kecil ini sombongnya. Hahaha, anak kecil. kamu juga takut dengan obat bius. Kamu punya kekuatan luar biasa. Aku punya ilmu pengetahuan. Melawan aku akan hancurkan kamu. Masukkan dia ke dalam penjara. Tenang saja, serahkan padaku. Dr. Li, HMPH. Yang, Tuan Shen, ada apa yang terjadi? Zhao Huangxin merancang penculikan saya, hanya untuk menangkap Xi Fang. Saya akan menggunakan uang dari kartu hitam, dengan segala cara menyelamatkan Xi Fang. Hahaha. Bagaimana, dokter? Hahaha. Data segera keluar. Tiongkok. Bagaimana? Apakah ada cara? Keluarga yang menghabiskan miliaran dana. Mengakuisisi saham keluarga Zhao kami. Kami sudah kehabisan cara. Dari mana Yan Ruosi si pelacur itu mendapatkan begitu banyak uang? Wanita ini memang bencana. Seharusnya saya tidak membiarkan Heksi mengejarnya. Wanita ini. Hanya memiliki hati yang penuh racun. Istri ketua, Yan Ruosi sudah datang. Wanita ini masih berani datang. Paman Zhao, Bibi Zhao, segera biarkan Zhao Hengxi melepaskan Shen Shifang. Apa yang sebenarnya kau lakukan pada keluarga Zhao kami? Hanya memberikan pelajaran pada keluarga Zhao kalian. Berhati-hatilah. Segera kembalikan saham kami kepada keluarga Zhao. Jika tidak, saya akan membuat keluargamu hancur. Sampai saat ini, Paman Zhao, Bibi Zhao masih tidak bisa merendahkan diri. Zhao Hongji telah melakukan segalanya terhadap keluarga saya. Saya tidak akan pernah melupakan ini seumur hidup saya. Lepaskan Shen Shifang. Jika tidak, saya akan membuat semua orang dari keluarga Zhao jatuh ke jalanan, tanpa jalan kembali. Yan Ruosi, aku akan membunuhmu. Lepaskan. Jika tidak, jangan salahkan saya jika saya tidak sopan. Kau, Yan Ruosi, kau terlalu mengganggu orang. Ya, jika kau tidak melepaskan orang itu, aku akan melakukan yang lebih parah. Mulai sekarang, tidak akan ada tempat bagi keluarga Zhao di Kuan. Hehe. Nak, cepat lepaskan si Shifang itu. Bu, bagaimana kau tahu tentang ini? Yan Ruosi sekarang sudah datang ke rumah kita. Kau, Zhao Hengxi, apa yang ibumu katakan tidak salah. Sekarang aku ada di rumah kalian. Yan Ruosi, itu kau. Zhao Hengxin, kau telah menculikku. Dan juga menangkap Shen Shifang. Aku hanya ingin membuat keluarga Zhao bangkrut dalam semalam. Sudah cukup tanpa ampun. Jika tidak melepaskan orang itu, Jika tidak melepaskan orang, akibatnya tanggung sendiri. ayo, Yan Ruosi, aku bisa melepaskan orang itu. Tapi kamu harus suruh orangmu berhenti sekarang juga. Jangan sentuh orang tuaku. Tunggu Shen Shifang kembali ke keluarga Yan. Dia pasti akan berhenti. Zhao Hengxi, nasib keluarga Zhao tergantung seberapa cepat kamu melepaskan orang itu. Ayo. Zhao Lao Zhao, apakah kamu benar-benar akan melepaskannya? Dia kemungkinan sudah hidup ratusan tahun dan tidak mati.
Sangat disayangkan jika bahan eksperimen seperti ini dilepaskan. Seandainya ada Pulau Zhao, kamu mau melakukan penelitian dengan omong kosong ini, lepaskan dia. Mengerti? Mengerti. Tunggu sebentar. Tidak boleh ada televisi yang murah seperti ini. Apa maksudnya? Ambil lebih banyak darah darinya. Masih bisa digunakan untuk membuat mata. Hahaha, hebat. Hahaha. Guru. Bagaimana kabarmu, Guru? Aku baik-baik saja. Tenang saja. Keluarga Zhao sekarang sangat lemah. Sementara ini tidak bisa menghasilkan ombak apapun. Apa sebenarnya yang dilakukan pengantin pria ini? Apakah dia sudah menemukan rahasiamu? Mungkin saja. Urusan Yan Ruoxi sampai di sini saja. Keluarga Zhao kami sudah beruntung bisa bertahan hidup sampai sekarang. Kami sudah sangat lemah. Kami butuh kesempatan untuk bersinar kembali. Ibu, baru-baru ini, kakek Chen akan merayakan ulang tahun yang besar. Dengar-dengar dia baru mendapatkan sebuah barang antik. Sedang mencari ahli penilai barang antik. Saya sudah membantunya mencari satu. Seorang ahli penilai barang antik terkenal di seluruh negeri. Nanti kakek Chen pasti akan setuju. Untuk bekerja sama dengan keluarga Zhao kita. Itu bagus, jika urusan ini berhasil. Saya ingin melihat grup yang benar-benar bangkrut. Ya, biarkan wanita jahat itu tidak memiliki apa-apa. Tenang saja, ayah dan ibu. Keluarga yang pasti tidak akan saya biarkan. Dan juga Shen Shifang. Kakek Chen akan mengundang kita untuk menghadiri perayaan ulang tahunnya. Kakek Chen itu adalah Chen Yixiang. Kakek Chen melihat saya tumbuh sejak kecil. Sangat ingin bertemu dengannya. Melihatmu tumbuh. Saya melihat keluarga yang tumbuh. Yan Ruoxi datang untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada kakek Chen. Keluarga Yan adalah yang paling terkenal akhir-akhir ini. Keluarga yang memang sedang naik daun belakangan ini. Dikenal sebagai salah satu dari 4 keluarga besar baru, keluarga Yan. HMPH? Apa itu 4 keluarga besar? Dengar-dengar, mereka hanya mendapatkan investasi ribuan miliar dari ibu kota. Tidak salah lagi, mereka adalah orang kaya baru. Hahaha, dia memang orang kaya baru. Lihatlah dia, tidak ada sedikit pun latar belakang. Masih ingin menjadi salah satu dari 4 keluarga besar. Ini adalah tunangan Yan, Shen Shifang. Tunanganmu disponsori oleh orang kaya besar dari ibu kota. Kamu bahkan tidak berani mengeluarkan suara. Yan, ini adalah perisai yang kamu tunjukkan kepada publik, kan? Jaga mulutmu agar tetap bersih. Yan, kita semua adalah orang yang terhormat. Apa yang kamu lakukan ini hanya akan mempermalukan 3 keluarga besar kita. Masih ingin menghadiri ulang tahun Chen yang tua. Siapa yang memberi kalian undangan? Pergi dari sini. Kami punya undangan. Kenapa kalian bisa mengusir kami? Kamu siapa sih? Berani sekali bicara seperti itu padaku. Aku tidak keberatan untuk berkata terus terang. Kali ini keluarga Zhao kami sangat terluka. Semua karena perempuan hina ini. Zhao, kamu tenang saja. Kita semua adalah saudara. Aku pasti akan membantumu. Tanpa mereka, mereka tidak layak untuk merayakan ulang tahun keluarga Chen-ku. Chen Zong, kamu tidak percaya pada gosip itu, kan? Aku menyaksikan sendiri urusan keluarga Zhao. Seandainya bukan karena kamu yang mengatur di belakangku, apakah keluarga Zhao bisa jatuh seburuk ini? Bahkan mempengaruhi keluarga Chen. Beberapa proyek keluarga Chen semua hilang. Chen Zong, tenang saja. Aku datang hari ini untuk membahas hal ini. Keluarga yang bisa bekerja sama dengan keluarga Chen untuk menghidupkan kembali proyek-proyek itu. Apakah kalian keluarga yang layak? Seorang orang kaya baru ingin bekerja sama dengan keluarga Chen. Chen Zong, kali ini datang. Ya, aku mendengar bahwa Chen Lao baru-baru ini mendapatkan sesuatu yang berharga. Jadi, aku mengundang seorang ahli penilai barang berharga, Huang Lao. Aku yakin, dia pasti bisa menentukan asal-usul barang berharga itu. Anda adalah Master Huang. Wah, nama Anda benar-benar terkenal. Sangat terkenal. Chen Xiao, tenang saja. Hari ini aku pasti bisa menilai barang berharga itu. Tunggu sebentar. Bukankah itu hanya menilai barang berharga? Kebetulan aku punya. Anak muda? Ya, benar-benar muda di tahun-tahun ini. Saya sedikit merendah. Jadi orang melupakan saya. Nama besar Master Huang di dapur. Itu adalah seorang ahli arkeologi yang sudah lama berkecimpung dalam dunia barang antik. Harus dihormati. Jika dibandingkan dengan si tampan penggantung hidup ini, bukankah itu menghina nama Master Huang? Sepertinya saya salah bicara. Huang Lao, jangan tersinggung ya. Tenang saja, Zhao Dasha. Saya bukan orang yang tidak berpengalaman. Masalah ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Anak muda, lebih baik cepat-cepat berlutut dan minta maaf. Jika tidak, saya benar-benar akan mengusirmu. Saya berkata jujur.
Kenapa saya harus minta maaf? Justru kalian yang belum pernah melihat saya menilai barang antik. Bagaimana kalian tahu saya tidak bisa? Nyonya juga sudah datang. Kakek, hari ini saya merayakan ulang tahun ke-90. Senang ya, teman-teman? Halo. Liu Jia, Liu Mingtao, mengucapkan selamat ulang tahun ke-90 untuk Tuan Chen. Zhao Jia, Zhao Heng 11 mengucapkan selamat untuk Tuan Chen. Semoga awet muda. Semoga setiap hari bahagia. Baik-baik saja. Benar-benar tidak punya sedikit pun kepekaan. Tuan Chen ada di sini, masih berdiri di situ ngapain? Yan Jia, Yan Ruo 11, mengucapkan selamat ulang tahun untuk Tuan Chen. Yan Jia, Yan Ruo 11, mengucapkan selamat ulang tahun untuk Tuan Chen. Baik. Bagaimana kesehatan ayahmu? Terima kasih sudah mengkhawatirkannya. Ayahku masih baik-baik saja. Hanya saja 2 tahun lalu dia sakit parah. Sekarang sudah jauh lebih baik. Itu bagus. Di undangan tidak ada namamu. Ini adalah urusan Yan Shiren sendiri. Aku rasa dia datang untuk mengacau. Yan Ruosi aku undang sendiri dari undangan. Siapa yang tidak setuju? Hari ini adalah ulang tahunku yang ke-90. Awalnya aku hanya ingin mengundang beberapa teman dan keluarga. Tapi kamu malah mengundang orang sebanyak ini. Xiao Yan adalah keturunanku. Aku punya kesan yang baik padanya. Aku hanya ingin dia datang sebentar. Kamu malah tidak mengundangnya. Sekarang kamu mau mengusir kami. Baiklah. Jangan berdiri di sini. Silakan masuk. Dulu, saat ayahmu mendirikan keluarga Yan, dia seumur denganmu, Nenek Chen. Itu semua sudah cerita lama. Hahaha, ini siapa? Ini adalah tunanganmu. Ini adalah tunanganmu. Agak familiar. Pemuda ini beruntung ya. Hahaha. Memang beruntung. Kakek Chen. Saya dengar, Anda baru saja mendapatkan sebuah barang antik, bukan? Saya sudah mencari ahli penilai barang antik. Hari ini saya sengaja mengundang seorang ahli penilai barang antik terkenal dari seluruh negeri. Master Huang datang untuk membantu Anda menilai barang antik secara gratis. Tuan Zhao. Anda sangat perhatian. Baiklah, keluarkan harta saya. Supaya semua orang bisa melihat. Pedang ini bernama Shifang. Ini adalah pedang seorang jenderal dari zaman kuno. Tapi saya tidak tahu dari dinasti mana. Kakek, biarkan saya lihat. Melihat bentuk pedang ini, sekitar 300 tahun yang lalu, karya dari dinasti Ning. Apakah ini pedang Jenderal Guing dari dinasti Ning? Guing. Apakah mungkin dia adalah dewa perang yang menjaga perbatasan selama 30 tahun sendirian? Sangat mungkin. Selamat, Kakek Chen. Kali ini tidak bisa disimpan. Hehe, selamat Kakek Chen. Ini adalah aksesori dari dewa perang Guing. Itu pasti sangat berharga. Oh, saya sudah mendengar. 3 tahun yang lalu, pedang milik Guing itu terjual dengan harga 1 miliar. Jika ini adalah aksesoris Guing. Mengapa tertulis 10 pihak? 10 pihak adalah rakyat biasa. Kenapa tidak? Apakah Anda, Yanzong, berpikir bahwa 10 pihak yang rendah itu adalah si tampan itu? Memperhatikan waktu adalah harta. Hahaha. Jangan bercanda. Dengan dia, apakah layak mendapatkan pedang ini? Layak atau tidak, saya tidak tahu. Tapi Anda salah. Pedang ini bukan milik Guing. Berani sekali Anda meragukan penilaian saya. Berani sekali Anda meragukan penilaian saya. Beberapa orang memang tidak tahu diri, masih berani meragukan. Seorang ahli penilai profesional. Saya rasa dia hanya mencari masalah. Nak, Anda bilang ini bukan aksesoris Guing. Lalu aksesoris siapa? Pedang ini seharusnya bukan milik Gulong. Yanzi, penilaian saya tidak akan salah. Itu tertulis 10 pihak di pedang ini. Pihak tidak lain adalah mulut, kan? Huruf Fang kan berarti mulut. 2 kata Shifang digabungkan menjadi Gu. Master Huang, apa yang Anda katakan sangat bagus. Yang Ruosi, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aksesori ini adalah milik bocah bodoh ini? Jika saya bilang dia adalah Shen Shifang. Aduh, itu terlalu lucu. Yanzong,
Jika Anda tidak berpengetahuan, jangan keluar dan mempermalukan diri. Ya, keluarga yang setidaknya bergerak di bidang medis. Saya mohon, pulanglah dan minum obat sedikit. Anda bilang Shen Shifeng bisa hidup ratusan tahun. Hehe, Niu Zuang. Jangan bercanda dengan saya. Jika bocah ini bisa hidup ratusan tahun, bukankah itu sama dengan kura-kura yang jadi makhluk halus? Haha, itu masih belum cukup memalukan. Master Huang, Anda tenang saja. Selama apa yang Anda katakan itu benar, saya pasti tidak akan membiarkan mereka merusak reputasi Anda. Master Huang, Anda tenang saja. Selama apa yang Anda katakan itu benar, saya pasti tidak akan membiarkan mereka merusak reputasi Anda. Saya bisa bertanggung jawab atas penilaian saya. Dua orang ini berani meragukan profesionalisme saya. Saya pasti akan membuat mereka membayar harganya. Jika saya memiliki bukti, jika Anda bisa mengeluarkan bukti yang benar-benar ada, saya akan keluar dari dunia penilaian barang antik. Master Huang tidak perlu seperti itu. Untuk apa bersikap keras dengan dua orang awam? Kami semua percaya pada penilaian Anda. Yan Ruoxi dan Shen Shifang, kalian memang datang untuk mengacau. Jika tidak benar-benar ingin merayakan, segera pergi. Keluarga Chen tidak menyambut kalian. Kami diundang oleh kakek Chen. Terserah kamu. Berani sekali tidak menghormati kakek Chen. Ayo, keluarkan mereka. Berhenti. Kakek, apa yang dia katakan barusan juga kamu dengar. Jelas-jelas tidak menganggap Anda serius. Apakah kamu hanya sebesar ini toleransimu? Aku rasa kamu terlalu cepat untuk mengurus rumah tangga. Kakek. Apakah Anda akan mencabut hakku hanya karena dua orang asing? Yan Ruoxi dan Shen Shibah adalah tamu terhormatku. Aku bahkan belum berbicara. Kalian berani mengusir orang. Siapa yang tidak menganggapku? Orang tua ini, serius. Aku bahkan belum berbicara. Kalian berani mengusir orang. Siapa yang tidak menganggapku? Orang tua ini, serius. Kakek sih. Jangan marah dulu. Kakek. Anak muda ini berulang kali menghina profesiku. Kakek. Anak rambut kuning ini berulang kali menghina profesi saya. Aku tidak bisa menahan diri. Biarkan dia menjelaskan dengan jelas, Master Huang. Apakah kamu benar-benar ingin melawan keluarga Chen? Aku tidak bisa menelan kemarahan ini. Baiklah, biarkan saja kamu, si pencari nama. Mati dengan jelas. Nak, jangan terlalu sombong. Jika kamu tidak bisa mengeluarkan bukti, aku akan membuatmu lenyap bersama keluarga Yan. Baiklah, jika tebakanku tidak salah. Pada pegangan pedang ini seharusnya ada beberapa goresan. Master Huang, di pedang ini benar-benar ada tulisan. Ini sepertinya tulisan kuno. Master Huang adalah ahli dalam dunia penilaian barang. Seharusnya bisa membaca tulisan kuno. Kan? Shen Shifang, Master Huang. Kenapa Anda menyebut nama orang ini? Tulisan kuno pada pedang ini adalah Shen Shifang. Apa? Pemilik pedang ini adalah idolaku. Namaku juga berasal dari dia. Pedang milik Dewa Perang Shen Shifang dari negara Guxia lebih dari 900 tahun yang lalu. Pedang Shifang, pedang dari Guxia tidak panjang seperti ini. Pedang dari Guxia tidak panjang seperti ini. Pedang seperti ini sangat populer di era Ning. Shen Shifang bertindak dengan cara yang tidak konvensional. Bagaimana mungkin pedangnya adalah model yang populer? Suara kuno dari era Ning adalah penggemarnya. Senjata yang dipasangkan juga dibuat sesuai dengan formasi miliknya. Nama besar Dewa Gurun semakin dikenal. Nama besar Damar Junshen mulai terkenal. Secara alami menjadi gaya yang populer. Oh, sekadar informasi. Di pedang kuno Inggris tertulis dua kata makanan. Kamu masih bisa berbicara dengan meyakinkan. Cukup jelas ya? Apa kamu pernah melihat pedang ini? Pernah? Di rumahku ada. Kamu dan Ruo 11 pasti ingat. Aku ingat sekarang. Di rumahmu memang ada sebuah pedang. Ternyata itu adalah pedang milik Damao Junshen. Apakah benar ada hal seperti itu, Tuan Zhao? Sepertinya mungkin ada. Aku kalah. Mulai sekarang aku keluar dari dunia penilaian barang. Permisi. Master Huang, jangan pergi, Master Huang. Tuan Huang, orang yang kamu bawa sudah pergi. Apa kamu belum mau pergi? Pergi sana. Lepaskan orang tua itu. Dengarkan aku. Aku tahu semua tentang kesepakatanmu dengan anakku. Aku kasih tahu ya. Keluarga Chen kami tidak akan bekerja sama dengan keluarga Zhao. Begitulah. Dengarkan aku lagi. Pergi sana, kakek tua. Percayalah padaku. Pergi, hanya bekerja sama dengan keluarga Zhao. Kita masih punya kesempatan. Jangan berpikir bisa menyembunyikan kerjasama dengan keluarga Zhao dariku. Saya tidak tahu. Keluarga Zhao sudah berada di ujung jalan. Kamu benar-benar tidak takut membawa keluarga Chen ke dalam masalah. Nenek Chen, tenang saja.
Jika keluarga Zhao membalas dendam padaku, keluarga Yan dan keluarga Chen akan maju dan mundur bersama. Baiklah, baiklah. Ayahmu memang orang yang menghargai perasaan. Aku tidak salah menilai orang di masa lalu. Tuan Shen, bolehkah kita bicara sebentar? Baik, Tuan Shen. Akhirnya aku bertemu denganmu. Aku pikir kamu sudah mengenaliku. Budi baikmu tidak akan pernah kulupakan. Lebih dari 60 tahun yang lalu kita berpisah. Aku pikir tidak akan pernah bertemu denganmu lagi seumur hidupku. Tidak kusangka kamu masih begitu muda, ya? Mengenai hal ini, ceritanya panjang. Begitu ya? Pedang ini benar-benar milikmu. Kalau begitu, aku kembalikan padamu. Sudahlah, pedang ini sudah tidak ada artinya bagiku. Simpan saja. Aku mengerti. Aku pasti akan menyimpan rahasiaku dengan baik. Jangan beritahu orang lain. Keluargamu juga tidak bisa, Tuan Shen. Sekarang kamu adalah tunangan dari suku Ruo 11-nya. Saya mengerti. Tenang saja. Selama keluarga Chen masih bertahan sehari lagi, keluarga yang tidak akan diintimidasi oleh orang lain. Kamu bilang kakek memanggil Shen Shifang sendirian. Apakah itu untuk menghukum anak itu? Hari ini merusak pesta ulang tahun, bahkan membuat kakek merebut kekuasaanku. Sungguh pantas dihukum mati. Tuan Chen, hari ini kamu dan Zhao Hengxi sejak awal sudah menargetkan aku dan Shen Shifang. Kakek Chen yang bijaksana mendukung kami. Bagaimana bisa berubah menjadi kami yang merusak pesta ulang tahun? Yang Ruosi? Apakah kamu masih berani membantah? Bukankah kamu dan Shen Shifang? Keluarga Chen sekarang masih aku yang memimpin. Hanya sebentar aku tidak ada. Sudah ada orang yang ingin mencelakai tunanganku. Aku lihat kamu sudah melupakan kata-kataku. Kakek, saya tidak terima. Kenapa dua orang asing yang tidak ada hubungan bisa menginjakku? Zaman sudah berubah. Sayangnya, orang yang tidak bisa mengikuti zaman bukanlah aku, melainkan kamu. Cepat kembali ke keluarga Chen. Jika tidak bisa mengerti, jangan harap untuk menerima hakmu lagi. Apalagi berbicara tentang grup Chen. Apalagi Chen Group. Tubuh saya agak tidak enak. Saya pergi dulu. Semua urusan hari ini ditangani oleh Zhao Hengxi. Tidak menyangka memberi dia kesempatan. Dia masih tidak menyerah. Sudah lama 3 keluarga besar. Sekarang menjadi 4 keluarga besar. Tentu saja ada yang tidak puas. Salah, itu 3 keluarga besar. Oh, Sejak sekarang tidak ada lagi keluarga Zhao. tolong bantu kami sekali lagi. Bantu kami untuk terakhir kalinya. Hei hei hei, sialan. Masing-masing dari mereka adalah orang-orang yang sangat materialistis. Melihat keluarga Zhao kita tidak bisa lagi. Semuanya sialan sudah jatuh, bajingan. Tuan, tidak baik, tidak baik. Ketua dan nyonya di perusahaan bunuh diri dengan melompat dari gedung. Apa proyek yang awalnya milik Zhao? Jika bisa mencapai kerjasama dengan keluarga Chen, kita bisa bangkit kembali. Tapi sekarang, anak tertua keluarga Chen telah kehilangan kekuasaan. Keluarga Zhao sudah benar-benar selesai. Zhao Heng semalam. Bagaimana bisa? Hal ini benar-benar terjadi. Sangat pasti. Zhao selalu menargetkanmu. Ini adalah balasan yang pantas bagi mereka. Namun, Zhao Hengxi telah menerima begitu banyak tekanan. Dengan sifatnya, dia pasti akan membalas dengan gila. Dalam beberapa hari ke depan, kita harus lebih berhati-hati. Chen Shifeng dan Yang Ruosi, keluar sini. Chen Shifang dan Yang Ruosi, keluar sini, berhenti. Ah, Zhang Hongxin, kau mau apa? kau bilang apa? Chen Shifang, anak itu membuatku kehilangan segalanya. Hari ini aku akan membuatnya membayar. Bagaimana? Masih ingin membunuh? Ya. Kalian telah membunuh orang tuaku, menghancurkan keluarga Zhao. Hari ini aku akan membunuh kalian. Sial. Zhao Hengxi.
Kau tidak akan pernah tahu di mana kesalahanmu. Yan Ruosi, kesalahanku yang terbesar adalah mencintaimu. Meracuni dan menjebak keluarga Yan. Menculikku, itulah cinta. Aku tidak bisa menahan semua ini. Shen Zifeng. Chen Zifeng. Permainan baru saja dimulai. Apa kamu pikir aku menangkapmu hanya untuk membalas dendam? Rahasia bahwa kamu tidak mati selama ratusan tahun. Jika aku menyebarkannya, kamu kira apa yang akan terjadi? Hahaha, ancaman tidak ada gunanya bagiku. Jika aku takut, aku tidak akan hidup sampai hari ini. Hahaha. Chen Shifang, itu kamu lagi. Orang yang tidak mati, hari ini aku pasti akan meledakkanmu. Tuan Zhao, misi kita sudah selesai. Apakah sekarang saatnya kita menyelesaikan pembayaran kita? Dan bagian aku juga. Tunggu sampai selesai. Shen Shifang, aku akan membayar kalian 2 kali lipat. Jangan berlebihan, keluarga Zhao kalian sudah bangkrut. Dengan apa kamu akan membayarku? Itu bukan urusanmu. Jangan berlebihan, jika tidak dibayar, aku tidak akan bekerja. Sudahlah. Uang bisa aku berikan kepada kalian. Tapi kalian harus berjanji untuk membantuku melakukan satu hal lagi. Apakah sudah menemukan Zhao Hengxi? Belum, dia sepertinya menghilang dari permukaan bumi. Sudah 1 hari, dan tidak ada jejaknya. Paman, Bibi, apakah mereka sekarang aman? Tenang saja, Tuan Yan, mereka pasti aman. Kuo Lao Gao, ini adalah serum yang diambil dari darah Shen Shifang. Ini dapat meningkatkan kekuatan fisikmu, tapi efek sampingnya sangat besar. Apakah kamu yakin ingin aku melakukan ini? Kurangi omong kosong, ayo. Guru, ada apa denganmu? Guru, ada apa? Aku kira kamu sudah mati. Kamu lagi. Aku merasakan kekuatan yang sangat besar. Zhao Hongxi, kamu mau apa lagi? Tebak. Ya, Bodoh, tidak salah. Shen Zibang, kamu kan jago bertarung, memicu bom. Kita berdua mati bersama. Zhao Pengxi, kamu gila. Aku memang gila, saat Yan Ruosi membuat keluargaku hancur. Aku sudah gila. Lalu apa jika gila? Hari ini aku akan lihat siapa yang bisa menyelamatkanmu. Pergi mati saja. Tanpa bom, apa yang kamu miliki? Nah, sepertinya aku meremehkanmu. Tidak salah lagi, kamu memang dewa perang di bawah lembah. Tidak heran dia adalah dewa perang di bawah lembah. Bagaimana kamu tahu? Tebak saja. Tidak. Binatang, darahmu. Benar. Shen Shiba. Dengar ini. Suara yang begitu indah. Kenapa kamu tidak bisa menerima permintaan mereka? Zhao Xing, kamu gila. Terpengaruh oleh kemarahan arwah yang teraniaya. Hanya akan membuatmu menjadi monster di dunia ini. Lalu, apa masalahnya? Mereka semua adalah saudaramu, kan?
Mereka merasa kasihan pada nasibku yang hancur. Sedang memberiku kekuatan tanpa henti. Hahaha, takdir adalah takdir. Yang harus tidur selamanya. Zhang Ji. Jika terus begini, kamu akan terjebak selamanya. Terjebak selamanya. Itu pilihanmu, kan? Idolaku, sekarang di dalam tubuhku ada serum darimu. Aku menjadi lebih kuat darimu. Dengan kekuatan hebat seperti ini, kamu tidak memanfaatkannya. Benar-benar bodoh. Aku tidak seperti kamu. Jika kamu tidak memanfaatkan kekuatan ini, maka lebih baik kamu mati saja. Keluarga yang sudah aku penuhi dengan bom. Hari ini kalian semua tidak bisa lari. Aku akan membuat kalian menemani keluarga Yan untuk dikuburkan bersama orang tuaku. Ah 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 ah. Hei, kamu, lumayan hebat juga. Tidak ada obat bius. Hahaha, untung aku masih menyimpan ini, aku pergi. Wow, bahkan bom tidak bisa membunuh. Cepat minggir. Master Shen, pergi ke neraka. Yang kamu cari adalah ini. Aku sudah menduga kamu punya trik ini. Bom sudah aku cabut. Yan Ruoshi, kamu memang hebat. Aku akan membunuhmu. Bunuh apa? Bunuh saudaramu. Tidak bisa dipukul. Tidak bisa dibom. Cepat pergi. Master, Master. Aku sudah marah lagi. Aku tidak melukaimu kan? Di mana bomnya? Bom yang lainnya. Baiklah, baiklah, aku dengar kamu. Apakah bommu itu ada gunanya? Ah, bahkan Shen Shifang saja tidak bisa dibunuh. Hahaha, bos, kamu bisa meragukan integritasku. Tapi kamu tidak boleh meragukan kemampuanku. Bom ini cukup untuk membuat gedung keluarga Yan Runtuh. Lalu, apakah bomnya meledak? Bukankah kamu sudah melihatnya tadi? Sekumpulan bom itu ada di bawah kakimu. Itu butuh waktu berhari-hari untuk aku pasang. Sudahlah, aku bilang padamu. Kali ini aku akan menyuntikkan semua serum ke dalam tubuhku. Aku tidak percaya tidak bisa membunuh bocah Shen Shifang itu. Apa katamu? Zhao Hongxin menyuntikkan serummu. Bagaimana bisa? Sejak aku ditangkap terakhir kali, mereka mengambil darahku. Tapi aku tidak menyangka keadaan akan berkembang seperti ini. Semuanya karena aku, Zhao Hengxi si gila ini. Sekarang dia bisa melakukan apa saja. Dia melakukan ini untuk membalas dendam. Tapi, sekarang dia telah menyuntikkan serum yang dibuat dari darahku. Sifatnya juga terpengaruh. Bukankah itu berarti? Dengan kemampuanku sekarang, jika harus menganalisis penekanan, jiwa teraniaya pasti bukan tandingannya. Kecuali jika dia kehilangan kendali. Lalu bagaimana? Zhao Hengxi 2 kali ini tidak berhasil. Selanjutnya pasti akan semakin gila. Sungguh kekuatan yang menakjubkan. Bahkan terluka bisa sembuh begitu cepat. Ternyata tidak mati. Ini benar-benar menakutkan. Aku merasa ada roh di tubuhmu. Lalu apa gunanya roh itu? Mereka hanyalah boneka yang memberiku kekuatan. Ini tidak ilmiah. Peduli amat ilmiah atau tidak. Hanya dengan serum saja aku sudah bisa sekuat ini. Jika itu darah aslinya. Apa kamu tidak salah? Aku ingin menyuntikkan semua darah itu ke dalam tubuhku. Kali ini aku pasti akan menghabisi metode diet itu. Kali ini aku pasti akan menghabisi Shen Shifang. Kamu gila? Menyuntikkan darah yang tidak cocok. Kamu akan mati tanpa tempat bersemayam. Bukankah kamu seorang ilmuwan gila? Ahahaha. Kamu takut apa? Paling tidak kita gila bersama-sama. Aku tidak sebanding denganmu. Oh. Oh, jangan, jangan. Ah, polisi. Jangan menakutiku. Jangan mendekat. Siapa yang berbicara? Jangan mendekat. Aku adalah orang dalam.
Aku bukan manusia. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Ah, guru. Guru, kekuatannya semakin kuat. Dia pasti telah menyuntikkan semua serum. Lalu bagaimana? Sekarang dia seharusnya memiliki kekuatan yang bisa menandingiku. Dia tidak bisa mengendalikan kekuatan ini. Pasti akan ada backlash. Bukankah itu lebih baik? Biarkan dia mati dengan sendirinya. Tidak bisa? Itu akan berdampak pada orang-orang yang tidak bersalah. Aku harus menghentikannya. Kalau begitu, aku ikut denganmu. Tidak bisa? Kamu tinggal di sini dan jaga dia. Guru. Guru. Pergilah. Zhao Hengxi, kamu gila. Zhan Shifang, semua ini adalah karena kamu. Tidak mengerti rasa sakit yang disebabkan oleh kutukan jiwa. Aku tahu kamu baru saja kehilangan keluargamu. Kehilangan segalanya. Tapi jika kamu tidak bisa melepaskan kebencian, terus biarkan jiwaku sendiri. Jika jiwaku sendiri ditelan oleh arwah-arwah ini, akan terjebak selamanya. Sekarang masih ada waktu untuk kembali. Zhao Hengxi, jangan bicara omong kosong padaku. Seandainya bukan karena kamu, Yan Ruoxi sudah menikah denganku. Justru karena kamu, keluargaku hancur. Membuat Xiao Clan bangkrut. Hari ini aku akan membiarkanmu mati. Harimau mengaum, pahlawan perang, hanya segini kemampuannya. Bukankah kamu tidak akan mati? Hari ini aku ingin melihat apakah kamu benar-benar bisa mati. Berhenti. Shen Fang, apakah kamu baik-baik saja? Shen Fang, cepat. Kau pelacur busuk. Ah, 228. Ketua. Guru. Hahaha Yan Ruoxi. Hari ini aku akan membiarkan kalian berdua mati. Guru. Delapan. Aku akan membunuhmu. Guru. Guru. Mas, Mas. Saya ini sudah marah lagi.
Mas, energi gelap di tubuhmu sudah hilang. Saya merasakannya. Apa mungkin salah?